Isu kedatangan generasi terbaru Toyota Innova terus berembus kencang. Tak cuma di tanah air, model anyar pun banyak dibincang di industri otomotif internasional. Maklum saja, ia merupakan kendaraan global. Banyak yang menanti, bahkan ia mengusung embel-embel Zenix dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Gambar rekaan juga banyak bermunculan. Satu persatu rumor berubah menjadi fakta. Yang pertama, penggunaan nama Toyota Innova Zenix sebagai suksesor. Nomenklatur ini dipakai buat model berbahan bakar bensin, bukan untuk hibrid. Berdasar info didapat, ia bakal menggunakan mesin 2,0 liter. Tapi kemampuan tenaga maupun torsi bakal ditingkatkan. Mobil tidak lagi berpijak di atas sasis ladder frame tangga, namun pakai monocoque NGA, kemungkinan diambil dari Corolla Cross Hybrid. Toyota juga bakal menanggalkan mesin diesel 2,4 liter. Kelak tersedia dua opsi bensin dan hybrid saja. Kemudian jenis transmisi konvensional 6 speed AT diganti pakai CVT. Sistem penggerak atau penyaluran tenaga beralih dari gardan belakang ke roda depan. Berlaku di kedua model anyar. Opsi gearbox manual pun disinyalir tidak tersedia lagi di generasi baru. Untuk versi hybrid, Toyota bakal mengombinasikan engine 2,0 liter, motor listrik dan dukungan baterai lithium-ion. Belum diketahui besaran tenaga berapa, namun diyakini semakin meningkat performanya. Kalau berdasar informasi dari tenaga penjual di dealer resmi, Innova anyar bakal diluncurkan sekitar November atau selambatnya akhir tahun. Soal harga diprediksi mulai Rp400 jutaan ke atas. Mengenai bahasa rancang bangun, Toyota sepertinya terus mengadopsi desain Can Look. Anda bisa lihat dari versi rendering atau yang banyak berseliweran di Instagram. Mulai dari ubahan grill heksagonal bergaya sarang towers, bentuk rumah lampu depan berubah. Dari jajar jenjang menjadi agak menyudut. Bumper otomatis ditata ulang bersama lampu sein di bawah. Bentuk velg di varian bensin boleh jadi berubah 17 inci dan 18 inci buat trim hybrid. Tampilan tampak manis bila pola dan catnya seperti itu. Kalau dari samping bagian belakang, visual seperti Rush atau Terios. Lampu ekor mengalir sampai ke samping bodi. Bentuk buritan juga ikut ditata ulang. Fitur keamanan dan keselamatan pastilah diperbarui. Untuk varian tertinggi dan hybrid sangat mungkin memakai Toyota Safety Sense. Lebih canggih dari All New Veloz. Gabungan paket keselamatan itu meliputi Pre-Collision System PCS Dynamic Radar Cruise Control DRCC. Lanjut sisipan Lane Departure Alert HELDA Automatic High Beam AHB, Rear Cross Traffic Alert RCTA, dan Blind Spot Monitor DSM. Lalu T-InTouch juga pasti terpasang. Fungsinya mengoneksikan antara mobil dan pemilik, yakni melalui perangkat telematika yang dipasang di kendaraan. Sistem ini dapat membaca data dari mobil. Tunggu pembaruan info selanjutnya. Mengulas bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix. Bukan tanpa alasan, mobil MPV berlabel Kijang ini selalu mendapat respons positif di setiap generasinya. Zenix sendiri disebut-sebut sebagai generasi ke-8 dari keluarga Kijang. Menariknya, mobil keluarga berjenis multi-purpose vehicle MPV ini dikabarkan siap mengaspal di Indonesia. Dari informasi yang kami terima, kemungkinannya pada akhir 2022. Istimewanya lagi, santer kabar Innova Zenix akan menggunakan mesin hybrid. Semakin dekatnya Toyota Innova Zenix hadir di Indonesia, dibuktikan dengan informasi dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (PDKI). Di sana tercantum nama Innova Zenix yang dimohonkan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang. Kemudian, nomor pendaftaran yang tercatat adalah IDM 0009800875 dengan tanggal pendaftaran tanggal 29 Juli tahun 2022. Selanjutnya, untuk nomor permohonannya diketahui DID 20200403883. Meski pihak Toyota Indonesia masih belum buka suara, kehadiran Innova Zenix justru sudah dibocorkan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Toyota akan memproduksi 10 model hibrid termasuk 5 model plug-in hibrid, salah satunya merek nasional Kijang Hybrid 2022. Tulis Agus Gumiwang dalam presentasinya dalam acara Investor Daily Summit tahun lalu. Oh ya, Toyota Innova Zenix ternyata akan dipasarkan juga di tanah Hindustan alias India. Di sana nama Toyota Innova Zenix berubah menjadi Toyota Hi-Cross, bahkan sudah ada penampakan yang diduga kuat Hi-Cross yang diselimuti stiker kamuflase sedang melakukan uji jalan. Nah, biar tidak penasaran lagi, mari kita ulas bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix berikut ini. 1. Pakai sunroof. Bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix yang pertama adalah dari sisi kehadiran sunroof. Ini memang jadi kekurangan Innova yang dijual sekarang, padahal kompetitor seperti Wuling Cortez dan Kia Carens sudah pakai kaca di bagian atapnya. Kehadiran sunroof tentu membuat Innova Zenix semakin kompetitif dibanding rival. Dari dalam kabin, penumpang juga dapat melihat pemandangan alam dengan lebih mudah. Ditambah lagi, sunroof menjadikan kabin terasa semakin lapang. 2. Eksterior semakin modern. Jika dilihat dari beberapa kanal berita otomotif nasional dan internasional, tampilan Innova Zenix secara keseluruhan memang masih mirip dengan Innova Reborn. Namun begitu, jika dilihat secara detail dan seksama, terdapat beberapa ubahan yang membuatnya terlihat lebih modern. Beberapa seniman juga telah membuatkan reka digital dari Innova Zenix dari berbagai bocoran yang beredar. Dari gambar yang beredar, MPV ini akan memiliki dimensi grill yang lebih besar. Ada pula logo Toyota dengan sentuhan aksen biru untuk mempertegasnya sebagai mobil hibrid. Selanjutnya, desain headlamp juga tampil agresif dan sudah menggunakan LED.
Begitu juga dengan bumpernya, lekukan garisnya simpel menyesuaikan dengan desain grill dan headlamp serta terdapat fog lamp dan DRL yang sudah LED. Untuk bagian belakang tampilannya masih mirip dengan Innova Reborn. Hanya saja bagian lampunya lebih pipih dan terdapat emblem hibrid. Lalu soal dimensi, sepertinya tidak beda jauh dengan Toyota Innova Reborn. Walau demikian ada kemungkinan untuk jarak sumbu roda dibuat lebih panjang. Sebagai informasi, generasi Innova yang dijual sekarang memiliki dimensi panjang 4735 mm, lebar 1830 mm, tinggi 1795 mm, jarak sumbu roda 2750 mm, serta ground clearance 178 mm. 3. Menggunakan platform tengah C. Toyota Innova Zenix dikabarkan juga akan menggunakan platform Toyota New Global Architecture atau tengah C. Platform ini sama dengan yang digunakan oleh Toyota Corolla Altis, Toyota C-Harry, Toyota Corolla Cross, dan Toyota Foxy. Kelebihan dari platform TNGA adalah lebih ringan, kemudian monokok. Alhasil saat mobil diajak berkendara di jalanan terasa semakin menyenangkan, karena mudah dikendalikan. Penggunaan platform tengah C di Innova Zenix juga membuka lokasi lasi mobil Toyota lain. Baik itu Corolla Altis, C-Harry, Corolla Cross, dan Foxy, semuanya sudah dijual di tanah air tapi dalam versi impor. Bukan tidak mungkin saat Toyota Innova Zenix diproduksi di Indonesia, produk lainnya juga ikutan dibuat di sini. 4. Penggerak roda depan. Kemudian bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix yang kami ketahui adalah pakai penggerak roda depan FWD. Hal tersebut sebenarnya sudah jadi rahasia umum, karena sekarang mobil-mobil Toyota modern sudah mengaplikasikan FWD, bahkan Avanza generasi terbaru juga ikutan. Gerak roda depan di satu sisi memang dianggap kurang mumpuni untuk melibas jalan tanjakan. Walau demikian di sisi lain sesungguhnya banyak kelebihan FWD jika diaplikasikan ke Innova Zenix, seperti penggunaan komponen yang sedikit sehingga membuat ongkos produksi berkurang. Lalu penggerak roda depan unggul karena lebih hemat BBM, akselerasi lebih mantap, hingga membuat kabin semakin nyaman tidak ada terowongan gardan di lantai. 5. Mesin hibrid jadi pengganti diesel. Bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix selanjutnya adalah dari jantung pacunya. Mobil ini nantinya dikabarkan menggunakan mesin hibrid, istimewa bukan? Mengenai spesifikasi detail dari Toyota Innova Zenix memang belum ada kepastian dari mobil Indonesia yang sudah dipasarkan di Indonesia seperti Corolla Cross hingga Camry, semuanya menggunakan mesin bensin. Untuk kubikasinya, bisa jadi Innova Zenix bakal pakai mesin 1800 cm3 yang dikombinasikan dengan motor elektrik seperti di Toyota Corolla Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid, dan C-Harry Hybrid. Kemungkinan lain, Toyota mengembangkan mesin baru yaitu hibrid 2000 cm3. Bagaimana dengan opsi mesin diesel hibrid? Kemungkinannya kecil, lantaran belum ada di mobil Toyota lain sehingga pengembangannya akan mahal. Selain itu kualitas bahan bakar diesel atau solar yang beredar di Indonesia saat ini kurang mendukung. Jadi, besar kemungkinan Innova Zenix hibrid menggunakan mesin bensin. Lalu hal menarik lain, varian mesin diesel yang sebelumnya ada di Innova kemungkinan akan hilang. Alhasil cuma ada pilihan mesin bensin dan mesin bensin hibrid di Innova Zenix. 6. Toyota Safety Sense hadir di Innova Zenix. Membahas bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix tanpa mengulas fitur jelas kurang afdol. Yup, mobil MPV ini nantinya juga dikabarkan akan menyematkan beberapa fitur modern yang sudah ada di lini produk terbaru mereka. Salah satu fitur andalan terbaru dari Toyota adalah fitur keselamatan TSS Toyota Safety Sense. Teknologi ini terintegrasi dengan Pre-Collision System PCS Dynamic Radar Cruise Control DRCC, with Short Speed Reduction, Lane Tracking Assist LTA hingga Automatic High Beam AHB. Lalu tidak ketinggalan, bakal hadir T-InTouch untuk mengintegrasikan mobil dan smartphone secara komprehensif. Di antara kegunaan T-InTouch, pemilik mobil bisa menemukan lokasi mobil hanya dengan melihat smartphone Find My Car. Ada pula fitur yang memudahkan pencarian kendaraan bila dicuri, Stolen Vehicle Tracking. Itulah bahasan mengenai bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix yang kemungkinan akan meluncur di akhir tahun 2022.